Halo, perkenalkan nama saya Selena Buasa. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Ilmu Politik, semester 6 dengan NIM 2003 040160. Video kali ini saya membuat untuk memenuhi mata kuliah kekuatan politik di kawasan Pasifik Selatan sebagai nilai ujian tengah semester. Video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan politik yang ada di negara-negara kawasan Pasifik Selatan serta bagaimana dinamika politik di negara-negara kawasan Pasifik Selatan yang memiliki pengaruh besar. Yang pertama itu saya akan membahas yang lebih awal, yaitu perkembangan politik negara-negara Pasifik Selatan, yaitu kudeta militer di Fiji menjamin supremasi bumi putra. Kudeta militer di Fiji pada bulan Maret tahun 1987 telah memecah ketenangan di kawasan Pasifik Selatan. Peristiwa pengambilan kekuasaan secara tidak lazim ini, yang baru pertama kali terjadi di kawasan ini, dilakukan oleh Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka, sekarang Mayor Jenderal, pada tanggal 14 Mei tahun 1987 di bawah komando Rabuka. Para prajurit Fiji bersenjata memasuki ruang parlemen dan menangkap Perdana Menteri atau PM Timothy Bavadra dan anggota kabinetnya serta beberapa anggota parlemen lainnya. Ketika itu parlemen baru pertama kali mengikuti sidang setelah kemenangan Koalisi Partai Buruh atau FLP yang berprinsip kepada ideologis sosialis dan Partai Federal Nasional atau NFP yang mendukung keturunan India. Dalam pemilihan umum April tahun 1987, beberapa dari mereka yang ditahan dilepaskan setelah diperiksa. Namun PM Bavadra dan ketiga anggota kabinetnya tetap ditahan. Termasuk pada yang kedua itu adalah pemberontakan di Bougainville, separatisme yang tak terlaksana atau yang tak terselesaikan. PM Rabienamaliu mengumumkan penundaan kunjungan resmi 10 hari ke Australia yang direncanakan dilaksanakan pada awal April tahun 1989 untuk menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan 5 tahun. Penundaan ini bukan disebabkan oleh memburuknya hubungan kedua negara, melainkan karena adanya serangkaian krisis politik dan negeri yang masih harus dihadapi oleh Namaliu, yaitu masalah separatisme Bougainville, krisis yang berlangsung sejak akhir November tahun 1988 telah meningkat menjadi kekerasan pada awal tahun 1989. Yang ketiga itu percobaan kudeta di Vanuatu, persaingan kepemimpinan, yang dimana di tengah-tengah kemelut yang terjadi di Fiji dan PNG atau Presiden Vanuatu, artinya George Soekarno, pada tanggal 16 Desember 1988 mengumumkan pembaruan parlemen tanpa nasihat Dewan Menteri pimpinan PM Walter Lini dan mengangkat
Barak Sope. Kemenekannya untuk membentuk pemerintahan sementara. 2 hari kemudian Barak Sopa membentuk pemerintahan sementara dengan dirinya sebagai PM dan pimpinan oposisi Maxime Corlotto sebagai wakil PM. Dalam pernyataannya, Sokomanu mengatakan bahwa tindakannya itu adalah untuk mengakhiri persaingan kekuasaan antara Barak Sope dan PM Walter Lini, dan selanjutnya ia akan menjanjikan bahwa pemerintah sementara akan mengadakan pemilu di 2 bulan kemudian nanti. Yang terakhir ini pembunuhan pemimpin Kanak di Kaledonia Baru, pergolongan politik dalam Front Kemerdekaan, yang dimana sebenarnya agak jangkal untuk memasukkan masalah Kaledonia Baru di dalam pembicaraan mengenai negara-negara Pasifik Selatan. Hal ini terutama karena wilayah ini bukanlah suatu negara merdeka di Pasifik Selatan. Ia merupakan bagian dari salah satu departemen di dalam pemerintahan Prancis. Akan tetapi, kita tidak dapat menyangkal bahwa sebagian besar pembicaraan mengenai masalah di Pasifik Selatan akan selalu menyentuh persoalan di Kaledonia Baru. Karena itulah masalah Kaledonia Baru dimasukkan di dalam analisis masalah perkembangan politik di Pasifik Selatan. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu bagaimana dinamika politik negara-negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Pasifik Selatan. Nah, yang pertama itu kita lihat pada negara Prancis, yang dimana setelah melepaskan Vanuatu, Prancis masih memiliki beberapa wilayah kekuasaan di Pasifik Selatan. Wilayah tersebut adalah Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, serta Wallis dan Fatuna. Penyebab tertundanya kemerdekaan di wilayah tersebut adalah karena masih adanya kepentingan Prancis dan keenggaan masyarakatnya untuk lepas dari Prancis. Kepentingan Prancis di beberapa wilayah Pasifik Selatan terkait dengan proyek nuklir, yang dimana Prancis memiliki laboratoriumnya terdapat di Kaledonia Baru dan tempat uji coba di Polinesia Prancis, tepatnya di Pulau Otol Maruroa. Yang kedua itu kita lihat pada negara Amerika, yang dimana negara Amerika ini melakukan negosiasi kemerdekaan di wilayah koloninya di Pasifik Selatan sampai lebih dari 20 tahun, yaitu dari tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an. Kebijakan dekolonialisasi AS di wilayah Pasifik Selatan juga terkait dengan kepentingan strategisnya, seperti pangkalan Angkatan Laut AS yang telah menjadi bagian dari AS sejak tahun 1950, dan pertimbangan pertahanan keamanan lainnya yang dapat kita lihat pada proses kemerdekaan Kepulauan Marshall. Yang ketiga itu Australia. Australia ini merupakan negara persemakmuran dari Inggris, tetapi Australia mampu membuktikan berganingnya dengan mengkapling beberapa wilayah di Pasifik Barat Daya atau Oseania. Australia tergolong negara makmur. Sebagai negara yang makmur, Australia mampu mengayomi negara-negara satelitnya. Salah satu dengan memberikan bantuan dan
sebagai bentuk sekongan atas ekonomi negara-negara kolonialnya. Tidak sampai di situ saja, tetapi Kepulauan Cocos dan Natal Island bahkan cenderung tidak menginginkan kemerdekaan karena berbagai kemudahan yang diberikan sebagai negara satelit Australia. Yang keempat, yang terakhir dari penjelasan negara yang termasuk pengaruh besar di kawasan Pasifik Selatan, itu yang terakhir adalah Tokelau. Pada mulanya ditempati oleh bangsa Polinesia yang berimigrasi dari pulau-pulau di sekelilingnya. Tokelau dulunya dijadikan sebagai tempat perlindungan bangsa Inggris pada tahun 1889. Mereka kemudian ditransfer ke administrasi New Zealand pada 1925. Pemungutan suara lalu diadakan pada tahun 2006 sampai dengan 2007 untuk mengganti status Tokelau menjadi sebuah teritori bebas. Baik, inilah video singkat saya terkait dengan dinamika politik negara-negara Pasifik Selatan serta negara-negara yang menjadi pengaruh besar di kawasan Pasifik Selatan. Nah, saya ada menampilkan beberapa referensi atau daftar pustaka yang akan membantu teman-teman untuk bisa membaca informasi yang lebih lanjut. Terima kasih.